Thank you. Saya kembalikan pada moderator. Iya, terima kasih Romo. Sungguh pemaparan yang sangat menarik ya. Jadi tidak terasa ternyata 1 jam hampir Romo sudah menyampaikan pendalaman mengenai hati Yesus yang Maha Rahim ini. Nah, tapi saya kalau boleh bertanya Romo, tadi menarik apa yang Romo sampaikan ketika membahas Yohanes. 2 orang yang disalibkan bersama dengan Yesus ternyata belum mati ketika itu, dan untuk supaya dia mati kakinya yang dipatahkan. Apakah di ketentuan hukuman penyaliban memang seperti itu ya Romo ya? Kenapa kok tidak ditusuk saja jantungnya Romo? Memang biasanya yang terjadi ya itu ya. Yang terjadi memang kakinya dipatahkan. Lalu ya itu tradisinya seperti itu, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa bukan jantungnya saja yang ditikam, lalu kan lebih cepat mati itu ya. Tapi Anda pasti mengetahui itu kalau dari film Mel Gibson itu yang merupakan recollection dari kejadian yang nyata, kalau begitu ditikam, prajurit yang di bawahnya pasti akan kena pancarannya ya, akan kena semprotan darah dan air. Dan saya bayangkan dengan logika bahwa orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat yang ikut dalam prosesi penyaliban itu tidak mau dikenai oleh darah. Ingat itu hari Sabat, darah itu najis, darah orang hukuman. Apalagi kalau itu datang dari mayat ya, mereka pegang saja tidak boleh, apalagi kena darah. Jadi bagi saya itu menjadi masuk akal kalau memang tradisi yang dipertahankan adalah tradisi yang tidak berdarah mematahkan kakinya. Itu sih logika saya sederhana. Thank you. Ya, baik. Terima kasih Romo. Ibu Bapak, dari pemaparan Romo tadi dipersilakan apabila Ibu Bapak ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Mungkin kalau susah untuk menulis di chat box, boleh raise hand dan buka kamera untuk bisa disampaikan secara langsung. Silakan. Mungkin boleh saya Pak Teja. Silakan Bu Dani. Iya, Romo, saya Dani Romo. Romo tadi dari pemaparan Romo itu menarik sekali ya tentang perjalanan devosi ya, dari gembala yang murah hati kemudian sampai ke devosinya berubah menjadi sengsara salib, kemudian 5 luka Yesus, dan yang terakhir kita bahas panjang adalah tentang lambung yang terluka yang akhirnya menjadi satu puncaknya gitu ya. Jadi kita melihat begitu cintanya Tuhan gitu sampai jantungnya pun tertusuk dan memancarkan darah, yang itu menjadi arti buat kita suatu pembaharuan gitu. Tapi ketika kita mendevosikan lagi atau mengkontemplasikan lagi gitu ya Romo, kan akhirnya kita terus berbalik lagi ya, aplikasinya itu so what next-nya gitu kan. Jadi jadilah gembala yang murah hati, jadilah kita melihat sengsaranya lagi gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita berdevosi kepada hati kudus yang maha rahim gitu ya, itu kita ketika kita berkontemplasi lagi, kita melihat kehidupan Yesus yang sebenarnya adalah ya gembala yang murah hati itu gitu. Jadi muter gitu, gimana Romo? Ibu Dani, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, Ibu. Luar biasa. Astaga. Tapi jangan masuk dulu, dekat saja tidak apa. Jadi nah, jadi menurut saya betul yang Ibu Dani katakan. Ibu Dani, tradisi spiritual itu tidak dalam bentuk garis linear ya, maju ke depan gitu. Tradisi spiritual yang matang justru dia spiral bentuknya. Pada suatu titik dia harus kembali lagi ke akarnya. Pada satu titik dia membaharui diri lagi, lalu menarik lagi spiral itu. Jadi tradisi rohani yang matang sebetulnya datang dari
pengalaman kontemplatif. Saya sangat setuju dengan Ibu Dani. Dan namanya pengalaman kontemplatif, kita pada akhirnya akan bermuara pada lautan cinta yang begitu mendalam. Ketika engkau menenggelamkan diri dalam lautan cinta ilahi itu, maka segalanya Anda tafsirkan dalam cinta. Baik gembala yang baik itu, gembala yang murah hati, sampai jantung yang tertikam. Tidak ada lagi pembedaan. Tidak ada lagi pemisahan. Semua bersatu, semua berdenyut dalam jantung hati Allah. Jadi itu yang menarik dari tradisi hidup rohani kita. Kebetulan karena saya belajar tradisi mistik Kristiani, juga sempat baca-baca filosofi, saya semakin yakin bahwa semakin matang hidup batin seseorang, semakin dia dapat menafsirkan semua ajaran gereja, semua kekayaan gereja dalam denyut jantung cinta ilahi itu. Semakin semuanya akan berpadu, semakin semuanya akan dimengerti dalam lanskap yang lebih luas. Maka saya sangat sepakat dengan Ibu Dani. Saya sangat sepakat. Dan itu tidak mengapa. Ketika Anda mengkontemplasikan hati Yesus yang berdenyut karena cintanya, lalu Anda mendapatkan gambaran gembala yang murah hati, itulah kekayaannya, itulah asal-usulnya dari tradisi gereja perdana. Ketika Anda memancarkan lambung yang tertikam dalam Yohanes bab 19 ayat 34, tidak apa juga. Anda berdiri di kaki salib, Anda mengkontemplasikan diri. Pada bagian itu Anda hadir di kaki salib, mendapatkan siraman air dan darah. Seperti Santo Longinus itu ya, yang menikam lambung Yesus dengan tombak. Tidak apa juga. Jadi tradisi ini adalah tradisi yang tidak rigid. Kalau orang masuk dalam kedalaman mistik, nanti segalanya akan dipadukan, dipadu-padankan dengan begitu indah dalam denyut jantung cinta ilahi. Saya sangat sepakat dengan Anda, Ibu. Thank you. Iya, baik. Terima kasih Romo dan Bu Dani. Ibu Bapak yang peserta yang lain, silakan jika ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan kalau ada. Ya. Oh, sorry, saya baru ganti jaringan. Tidak ada? Tanya lagi, habis nggak ada yang tanya. Saya tanya lagi, Romo ya. Tadi kan Romo menyampaikan Injil Yohanes tuh begini ya, kurva begitu ya. Itu apakah awal baru turunnya itu adalah di kematian, nanti naik lagi di Injil yang barusan kita baca, atau di setiap perikopa itu kita bisa membacanya seperti kurva itu? Sorry Bu, saya tadi baru ganti jaringan. Bisa ulangi singkat saja? Sorry. Okay. Jaringan saya sedang tidak stabil. Ya. Romo tadi menjelaskan Injil Yohanes itu kan seperti kurva gitu ya. Jadi pada mulanya itu di ayat 1 di bab 1 seperti itu. Kemudian di turunnya itu adalah kematian Yesus, Romo mengatakan begitu. Terus kemudian naik lagi ketika lambung itu ditikam gitu ya. Tapi bukankah kematian itu sebenarnya adalah juga puncaknya gitu. Satu itu. Terus kemudian apakah setiap perikop itu gitu ya, kita bisa membacanya firman itu turun dari atas, kemudian kita lihat lagi menemukan perikop lagi bahwa ini ada puncaknya gitu. Setiap bagian kita bisa buat seperti formula seperti itu atau satu aja gitu. Well, dalam tiap bagian kalau Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau Anda membaca beberapa komentar kitab suci atas Yohanes, Injil Yohanes, Anda dapat menemukan dinamika literary yang sama, dinamika sastra yang sama. Tinggal dibaca saja kurvanya mau terbalik, kurvanya mau
Kurvanya mau melengkung ke atas, mau melengkung ke bawah, it doesn't matter. Tapi Anda tahu bahwa ada puncak, lalu ada lembah. Ada puncak, lalu ada lembah. Itu gaya penulisan Santo Yohanes. Jadi saya memberi komentar secara umum saja, ya. Bagaimana persisnya Anda nanti bisa mulai membaca dan mempelajari teks Injil Yohanes secara lebih mendalam. Saya anjurkan buku karangan Romo dosen saya, saya lupa namanya. Romo Hari Kustono pernah menulis, lalu Romo Indra Sanjaya sangat mahir tentang Injil Yohanes. Anda bisa baca di komentar-komentar beliau. Tapi tren bahwa Anda dapat menemukan kurva itu hampir ada di setiap bagian Injil Yohanes. Hanya secara lebih khusus kalau Anda baca 9 tanda Yohanes, maka kurvanya akan lebih jelas, entah kurva ke atas, entah kurva melengkung ke bawah. Thank you. Itu hanya gambaran saja. Itu bukan pakem, tapi gambaran analisa ahli kitab suci terhadap Injil Yohanes. Thank you. Ya, terima kasih. Ya, baik. Dari Bapak yang lain, rekan-rekan, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Oh, ada yang bertanya, Romo, bagaimana memelihara cinta? Bagaimana cara memelihara cinta? Well, mungkin bisa kasih saya lanskap yang lebih kontekstual supaya saya bisa mendaratkan jawabannya. Iya, silakan mungkin Bapak atau ya Hieronymus ya dari komunitas Kana. Silakan ingin mungkin bisa disampaikan langsung pertanyaannya dengan secara lisan gitu. Oh, cinta kepada Tuhan dan sesama. Bagaimana memelihara cinta kepada Tuhan dan sesama, Romo? Bagaimana memelihara cinta terhadap Tuhan dan sesama? Saya pikir yang paling dekat adalah berusaha untuk mencintai diri Anda secara sehat. Banyak orang tidak punya konsep yang sehat tentang cinta akan dirinya. Maka banyak orang jatuh pada egoisme, bukan? Cinta diri itu tidak salah. Cinta diri itu tidak salah. Karena bagian dari nature kita sebagai manusia untuk self-preservation, untuk keberlangsungan hidup kita. Tapi seringkali cinta diri yang berlebihan mengakibatkan kita menjadi terlalu lekat pada masa lalu yang tidak baik, terlalu lekat pada masa depan yang menjadi ambisi. Nah, ini dalam ini ya. Jadi kadang-kadang kita cinta diri, tapi menoleh ke belakang terus. Kok aku disakiti? Aku tidak ingin disakiti, gitu kan nangisnya. Atau kita justru mendangak ke depan jauh sekali, melihat sesuatu yang ada di depan sana sebagai ambisi kita. Maka itu juga tidak baik, itu tidak sehat. Kita dikuasai oleh ambisi yang belum tentu dapat kita capai secara realistis. Jadi menurut saya hal pertama yang Anda harus lakukan adalah cintai diri dengan sehat. Mencintai diri Anda dengan sehat. Mencintai dengan diri dengan sehat itu maksudnya apa? Mencoba menemukan bagaimana cara Allah berkarya dalam hidup Anda di masa lalu, dan mencoba menemukan bagaimana Allah ingin melakukan karyanya yang ajaib, agung, mulia, dan kudus di masa yang akan datang dalam hidup Anda. Jadi, mencintai dengan diri dengan sehat artinya membiarkan Allah ambil bagian dalam diri Anda. Merancang masa depan Anda, sembari juga berekonsiliasi dengan masa lalu Anda. Itu mencintai diri yang sehat. Dan itu dapat dimulai dengan sederhana. Dapat dimulai dengan apa? Ketegasan batin, latihan untuk mendengarkan suara Roh Kudus dalam kitab suci, latihan untuk membiarkan Allah bersabda dalam kitab suci melalui hidup Anda setiap pagi, melalui meditasi Anda setiap pagi. It works, saya sudah buktikan itu. Kalau Anda sempatkan diri untuk hening, tenang, di pagi hari ketika Anda baru bangun, Anda meditasi sebentar, Anda baca sabda Tuhan, syukur-syukur Anda bisa pergi ekaristi pagi. Wow, hidup itu indah banget. Dan Anda punya sensibilitas untuk apa? Untuk menyadari bahwa setiap langkah Anda, setiap nafas Anda selalu ada dalam hadirat yang maha tinggi.
Dan otomatis Anda akan mencintai sesama semenjengkelkan apapun orang itu. Dan otomatis Anda akan lebih juga mencintai Allah karena segala yang Anda buat ada di dalam Dia. Maka moto para SC adalah mencintai Allah dalam segala. Itu sedikit sharing dari saya. Thank you. Iya, pertanyaan lanjutan nih Romo. Beda cinta diri dan sangkal diri apa ya Romo? Menyangkal diri, banyak orang menafsirkan sebagai puasa, mati raga, berpantang, itu menyangkal diri, menolak apa yang kita senangi secara batinia, secara duniawi, secara jasmania, itu kita sangkal. Itu contoh penyangkalan diri yang umum kita mengerti. Tetapi sebetulnya penyangkalan diri paling utama menurut saya adalah kesadaran bahwa saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya pikir ini yang seringkali orang lupa. Kadang-kadang orang puasa lalu salah maknanya ya. Wah, saya puasa karena saya harus menjadi lebih suci. Well, ya itu betul juga sih. Tapi bukan usahamu yang menjadikan kamu suci. Bukan puasamu yang menguduskanmu. Bukan pantangmu yang menguduskanmu. Tapi dengan berpuasa, dengan berpantang, dengan menyangkal diri, engkau mengatakan apa? Tanpa Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Dan itulah yang membedakan iman Kristiani dari iman-iman yang lain, bukan? Dalam Buddhism misalnya, dalam Hinduism dan Buddhism, manusia adalah orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan itu sebabnya Westerners, orang-orang Barat itu suka dengan logika ini. Karena apa? Karena kita tidak perlu bergantung pada yang lain. Kita yang menentukan nasib kita yang menentukan karma kita. Tapi bukan itu iman Kristiani. Iman Kristiani berbeda. Iman Kristiani mengatakan tanpa Allah aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu penyangkalan diri yang paling tinggi. Kesadaran itu menurut saya. Tanpa Allah aku tidak dapat berbuat apa-apa. Anda pikir selibat itu berat? Berat. Anda pikir tidak menikah itu berat? Berat. Tapi yang lebih berat adalah di balik kaul-kaul saya, kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan, sebetulnya poinnya apa? Kami hendak menunjukkan kepada dunia bahwa tanpa Allah kami tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa menyangkal diri untuk hidup sebagai perawan, hidup sebagai single, untuk membaktikan hidup. Kami tanpa Allah tidak bisa hidup tanpa kelekatan kepada barang-barang duniawi. Tanpa Allah kami tidak bisa hidup hidup dengan taat sesuai dengan kaul kami. Jadi teman-teman, penyangkalan diri paling besar itu bukan puasa, bukan pantang, bukan kaul-kaul yang tadi saya katakan, kaul-kaul kebiaraan. No, itu semua hanya instrumen untuk sampai pada keyakinan paling fundamental di batin kita bahwa tanpa Allah we are nothing. Apakah jelas? Itu bentuk penyangkalan diri yang paling mendalam. Karena tanpa Allah saya sungguh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Karena apa? Logika kita mengatakan kita yang pegang kendali hidup ini. Kita yang pegang segala sesuatunya. Kita bisa membaca tanda-tanda, dan maka itu kita maju, kita berjuang, dan logika modernitas kan seperti itu. Orang, kamu kekeringan saja kemarau panjang, kamu tebar garam, hujan turun kok. Alam saja tunduk pada manusia, ya kan? Kok sekarang manusia dibilang we are nothing without God? Nah, itu penyangkalan diri paling dalam. Anda sudah dengar cerita ya tentang itu ya, tentang judi pacuan kuda itu. Suatu malam itu ada seorang bapak-bapak di Hong Kong itu bermimpi ada 5 malaikat bawa 5 kendi emas. Waduh, dia buka mata itu, mimpinya bagus betul. 5 malaikat bawa 5 kendi emas. Ketika dia minum kopi, istrinya menyajikan 5 potong roti. Wah, ini tanda yang lain. Ketika dia buka koran, tanggal 5, bulan 5. Waduh, ini 5 semua nih. Ciamik ini. Ini pasti tanda kehadiran Tuhan ini. Wah, dia udah yakin dengan perhitungannya sendiri. Akhirnya dia pergi ke pacuan kuda.
Di pacuan kuda itu dia tarik ATM $5.000 Hong Kong. Kemudian dia ketika lihat nama kuda-kuda itu, ada tulisan nama kudanya itu 5 malaikat, 5 angels. Wow, ini dia sudah sangat yakin itu. Lalu dia taruh $5.000 kepada 5 angels ini, nama kuda pacuan ini. Anda tahu yang terjadi? 5 angels itu betul jadi juara kelima. Dan dia kalah besar ya. Orang-orang banyak yakin dengan perhitungan sendiri, banyak yakin dengan kalkulasi sendiri, seolah-olah mengatakan, well, tanpa Allah saya juga bisa hidup gitu. Itu hanya intermezzo saja. Terima kasih. Panjang banget ya. Kalian bosan nggak mendengar saya, Pak? Enggak, Romo. Baik, pertanyaan berikut nih, Romo. Kayaknya makin malam makin banyak yang nanya nih, Romo. Oh ya? Waduh. Romo, mengapa dalam kitab suci dikatakan bahwa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni? Apakah tidak dapat diampuni ini berarti bertentangan dengan kerahiman Allah yang tanpa batas? Well, dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Well, no. Ini gini, ini penjelasan agak panjang. Dosa menghujat Roh Kudus yang Yesus maksudkan itu adalah dosa apa sih sebenarnya? Simpelnya begini. Allah memberi manusia kehendak bebas, kehendak untuk mengikuti Dia atau menjauhi Dia. Betul ya? Kalau manusia ikut Allah, maka dia akan sampai pada kebahagiaan sejati. Kalau manusia tidak ikut Allah, maka dia memilih untuk tidak ikut Allah secara bebas, maka dia akan pergi. Allah memberi kita kebebasan. Mengapa? Karena Dia begitu mencintai kita. Orang yang mencintai itu membebaskan. Orang yang memaksa itu orang yang bernafsu, orang yang berambisi. Ya kan? Tapi justru orang yang mencintai secara total, dia membebaskan. Allah mencintai kita dan itu sebabnya kita tidak diprogram seperti robot untuk mentaati Dia. No. Kita tidak diciptakan untuk diprogram seperti robot hanya menuruti perintah Allah. Kita juga bisa menolak perintah Allah. Dan setiap kali kita menolak perintah Allah, roh yang di dalam diri kita itu berteriak-teriak. Ini yang gereja katakan sebagai suara hati yang menggedor-gedor. Ya kan? Nah, suara hati yang juga adalah suara Allah, kita yakin dalam Roh Kudus, mengingatkan kita untuk, ayo jangan buat itu, kamu jahat, kamu keliru, bertobatlah. Tetapi kalau orang mendiamkan roh itu dan tetap memilih, siapa yang dapat membantu? Siapa yang dapat menolong dia? Kalau orang dengan kesadaran penuh, utuh, dan bebas meninggalkan Allah, ini yang disebut dosa menghujat Roh Kudus. Dia tidak mendengarkan roh yang di dalam dirinya. Dan kalau sudah begitu, bagaimana dia mau diampuni? Pengampunan itu hanya bisa diberikan kalau orang mau bertobat. Tapi kalau orang sudah tidak mau lagi mendengar suara hatinya, mengeraskan hatinya dan tetap menjauhi Allah, bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mau mendengarkan suara Allah dan diselamatkan dan diampuni. Terima kasih. Itu berarti dia menolak kerahiman Allah ya, Romo. Exactly. Orang-orang yang menolak kerahiman Allah adalah orang-orang yang tanda petik menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat itu bukan dalam arti menjelek-jelekkan nama Roh Kudus, menyebut nama Roh Kudus dengan tidak hormat. No, bukan itu. Dia tidak lagi percaya pada kuasa roh yang ada di dalam dirinya. Lalu bagaimana orang mau diselamatkan? Dia memilih untuk pergi dari Allah. Oke? Oke. Pertanyaan berikutnya. Yesus yang Maha Rahim mencintai manusia sehabis-habisnya dan menginginkan manusia bertobat dan mengampuni dosa-dosa manusia. Tetapi Allah juga menegakkan keadilannya, sehingga manusia harus menerima hukuman atas dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Mohon penjelasan tentang hal ini. Kerahiman dan keadilan Allah bukan sesuatu yang dipertentangkan. Karena dengan segala keadilannya, Dia mengadili dengan segala kerahimannya.
Bingung kan? Karena keadilan Allah itu bukan keadilan manusiawi seperti engkau bayangkan ada hakim di depan dengan pasal-pasal dari KUHP kalau membunuh 7 tahun, kalau memperkosa 8 tahun. No. Keadilan Allah itu bukan seperti keadilan manusia. Keadilan Allah itu bunyinya apa yang pertama? Keadilan Allah dalam kitab suci selalu dimengerti sebagai hesed, kasih setia. Allah yang berpegang pada perjanjiannya. Shema Israel, dengar Israel, kau akan jadi umatku dan aku akan jadi Allahmu. Lalu bentuk keadilan Allah apa? Ketika Israel berkhianat, Allah mengutus nabi-nabi. Entah untuk memberikan tulah, untuk memberikan kesempatan bertobat, tapi Allah memanggil. Lalu Anda mau namakan itu apa? Keadilankah atau kerahimankah? Nah, di sini batas-batasnya menjadi lembur. Dia menjadi Allah yang maha rahim, karena dia selalu berteriak, Israel, kembalilah, pulanglah. Ya kan? Tapi dia juga Allah yang maha adil, karena dia juga kadang-kadang menegur dengan menurunkan tulah, menegur dengan menurunkan hukuman, dengan cara yang paling dimengerti bangsa Israel saat itu. Oke? Jadi saya harap Anda tidak menggunakan logika manusiawi untuk mengerti keadilan Allah atau kerahiman Allah. Saya pun tidak berani mendefinisikannya. Yang saya tahu adalah dalam kerahimannya Allah mengadili serahim-rahimnya. Dalam keadilannya dia mengadili kita serahim-rahimnya. Dalam kerahimannya dia mengadili kita seadil-adilnya. Dan definisi dari kasih, kerahiman, dan keadilan itu apa? Patokannya apa? Pegangannya apa? Yang kita tahu benar dari kitab suci adalah hesed, kasih setia Allah yang tidak berubah. Ya dan amin. Mungkin tidak menjawab, tapi saya harap Anda bisa menangkap bagian dari ini ya. Bagian dari pertanyaan ini. Thank you. Ya, pertanyaan berikutnya Romo. Ini via Japri. Hidup ini tidak mudah. Mengikuti Tuhan juga tidak mudah. Lalu kenapa Tuhan menciptakan kita dan lalu harus mengikuti Dia? Allah menciptakan kita karena Dia mencinta. Ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan yang sangat filosofis. Kalau orang mencinta, dia tidak bisa diam. Kalau orang mencinta, dia harus apa? Dia dari cintanya melahirkan objek cinta. Dan dia menghendaki bahwa objek yang dicintai itu ya akan bahagia, dan bahagia yang sepenuhnya ada di mana? Ada di Dia, ada dalam Allah. Maka kita tidak harus mengikuti Allah, tapi kalau engkau ingin bahagia sesuai tujuan penciptaanmu, maka engkau harus hidup kembali di dalam Allah, sumber segala sukacita. Santo Agustinus itu dengan sangat terkenal menulis, hatiku tidak akan dapat tentram ya Allah sebelum beristirahat bersama engkau. Hatiku tidak akan tenang sebelum aku diam di dalam hatimu. Jadi bagi saya adanya kita itu kalau dalam bahasa ya ini sekali lagi bahasa filsafat ya. Jadi dalam filsafat itu ada contingency, ada necessity. Wah, ini bahasa apa ini? Contingency itu yang bisa ada, bisa tidak ada. Yang necessity itu yang harus ada. Kita manusia itu bisa ada, bisa tidak ada. Kita itu contingent. Jadi kita itu bisa ada, bisa tidak ada kan? Kita bisa ada, bisa tidak ada. Tapi mengapa kita harus ada? Pertanyaannya kan itu. Kita ada karena cinta. That's the main point. Itu sebabnya adanya kita adalah hasil dari cinta laki-laki dan perempuan. Dan hasil dari cinta laki-laki dan perempuan itu adalah juga representasi dari cinta Allah yang luar biasa. Yang namanya cinta, karena Allah mencinta dengan kemahacintaannya, maka dia tidak bisa tidak. Dia ini namanya paradoks Allah ya. Dia tidak bisa tidak gitu ya. Dia padahal maha kuasa, dia bisa segala sesuatu. Tapi dalam hal-hal tertentu ada paradoks di dalam kemahakuasaannya. Tidak bisa tidak, dia melahirkan, dia mengadakan objeknya untuk yang dicintai. Dan ini sebetulnya berakar dari misteri Tritunggal Maha Kudus. Jadi misteri Bapa, Putra, dan Roh Kudus, misteri pertalian cinta itu karena Allah mencintai, karena Dia adalah cinta.
maka manusia ada. Dan manusia akan kembali pada cinta yang sempurna itu. Pelan-pelan. Mulai dari masa hidupnya. Ini pertanyaan filosofis bisa sangat panjang, tapi kalau Anda ingin mendalami, saya nanti kasih waktu. Tapi mungkin itu dulu, supaya tidak terlalu bingung. Wow, ini luar biasa nih, Megushim ini. Saya bicara tentang contingency, necessity. Wow, ini semoga Anda menangkap. Nanti kita bisa diskusi. Iya, baik. Pertanyaan berikut, Romo tadi menyebutkan bahwa di Injil Yohanes ada 9 tanda yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Boleh tolong dijelaskan, Romo, ayat yang mana saja? Ya, sebetulnya secara normatif itu sebetulnya ada 7 tanda. Tetapi saya pribadi melihatnya, saya tidak begitu sepakat dengan para ahli kitab yang mengatakan bahwa tandanya ada 7. Bagi saya ada 9. Kalau 7 tanda tradisional itu nanti Anda bisa temukan di Pesta Kana, itu yang pertama. Yang kedua, pembersihan bait Allah dari sarang penyamun, dari para pedagang. Yang ketiga, kesembuhan, mujizat penyembuhan di bab 4, bab 5, bab 6. Bab 4, bab 5, bab 4 dan bab 5. Kemudian nanti di bab 6 ada Yesus memberi makan banyak orang. Lalu di bab 9 ada penyembuhan orang yang buta. Dan tanda terakhir itu, kalau menurut para ahli kitab ada 7, tanda terakhir itu kebangkitan Lazarus. Tapi bagi saya, tanda pertama, Allah yang menjelma menjadi manusia. Lalu tanda penutupnya adalah lambung tertikap. Maka saya katakan 9 tanda. Kalau nanti Anda Google, itu Anda dapat menemukan 7 tanda yang tradisional. Mulai dari Pesta Kana sampai kebangkitan Lazarus. Tapi bagi saya, yang pertama adalah sabda yang menjadi manusia, sabda yang menjadi daging, itu tanda pertama. Dan bagi saya tanda ke-9 adalah tanda Yesus anak manusia yang ditikam. Jadi ketika yang pertama mendapatkan jantungnya di awal, dari perawan Maria, di mana jantung itu berdenyut di awal, nanti tanda terakhir akan ditutup dengan jantung yang ditikam. Anda menangkap ya? Jadi selain 7 tanda tradisional, saya masih menambahkan 2. Ini pendapat pribadi. Tapi saya melihat itu ada koneksi antara awal Injil Yohanes, sabda menjadi daging, dengan denyut jantung dari perawan Maria yang pertama, ya kan? Nanti di tanda terakhir, Yohanes bab 19 ayat 34, jantung yang sama akan ditikam dengan tombak serdadu. Itu 9 tanda yang tadi saya tunjukkan. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Romo, jadi kalau manusia menolak kerahiman Allah, apakah Allah tidak berusaha untuk mendapatkan dia? Ini maksudnya kalau manusia itu terus keras hati, kemudian siapa yang dapat menyelamatkan dia? Allah itu dengan kerahimannya punya begitu banyak cara untuk menyelamatkan orang-orang yang bahkan keras hati. Dan ini persisnya indahnya misteri gereja. Gereja itu kan adalah kumpulan orang-orang yang saling mendoakan satu sama lain, bukan? Kalau saya misalnya keras hati, misalnya saya sebagai Romo keras hati jatuh cinta 3 kali sehari, lalu tidak berubah dalam kelemahan itu. Ada kan Romo-Romo yang jatuh cinta 3 kali sehari kayak minum obat. Lihat perempuan jatuh cinta, lihat perempuan jatuh cinta. Dan kalau saya tidak berubah dengan kelemahan itu, saya yakin doa mami saya akan menyelamatkan saya. Mami saya berlutut tiap malam untuk mendoakan saya, supaya saya setia menjadi imam. Mami saya tiap malam sampai hari ini berlutut untuk saya. Dan saya yakin entah berapa kali dalam hidup saya, pasti saya yakin doa mami saya memunculkan rahmat di dalam hati saya untuk apa? Untuk berubah, untuk bertobat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu juga bisa kita lakukan.
Jangan putus asa dengan para pendosa. Itu pesan Santa Maria kan dalam semua penampakannya. Bunda Maria dari awal kekristenan purba sampai sekarang entah berapa ribu kali menampakkan diri kepada kita manusia, kepada para pengikut Yesus. Ya kan? Entah berapa ratus kali dia sudah menampakkan diri. Pesannya satu, jangan lelah mendoakan para pendosa. Karena apa? Setiap orang, walaupun dia dosanya hitam kelam, hatinya keras seperti batu, rahmat Allah sudah ada di sini ketika dia hidup. Setiap orang memiliki rahmat roh itu. Maka kita hanya bisa berdoa semoga Allah mengubah hatinya dari dalam berkat doa-doa kita. Dan ini indahnya misteri gereja. Kita punya orang lain, saudara seiman yang mendoakan kita. Dan itu luar biasa menurut saya. Makanya jangan sampai nggak ke gereja, jangan sampai nggak aktif di dalam pelayanan, Anda mati bisa kubur sendiri nanti. Minimal ada orang-orang yang mendoakan Anda. Thank you. Baik, pertanyaan berikutnya adalah orang-orang percaya akan menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Allah, namun sekaligus diajarkan oleh romo-romo agar menjadi hamba-hamba Allah. Apa beda peran dan perilaku sebagai anak-anak Allah dan juga sebagai hamba-hamba Allah? Aku memanggil kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Aku memanggil engkau bukan lagi hamba, selain sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya, tetapi kepada sahabat aku memberitahukan apa yang Bapa telah beritahukan kepadaku. Jadi itu percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya, bukan? Saya pikir terma hamba itu terma hamba itu tidak keliru, karena Bunda Maria sendiri mengatakan Ecce ancilla Domini, lihat aku ini hamba Tuhan, ya kan? Maka mungkin yang membedakan antara hamba dengan sahabat dengan menjadi anak Allah ini lebih pada penghayatan akan ketaatan. Kalau kita bicara tentang ketaatan, kita bicara diri kita sebagai orang yang mendengarkan dan melakukan firman. Yaitu dalam kitab suci, hendaklah engkau menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Kalau kita mau menjadi pelaku firman, maka disposisi Anda tidak bisa tidak menempatkan firman itu lebih tinggi dari diri Anda. Betul? Tidak bisa tidak. Maka firman itu imperatif, memaksa Anda, mendorong Anda. Ya kan? Kasih Kristus mendorongku, memaksaku untuk mewartakan, kata Paulus. Maka firman ketika dia ditaati, disitulah disposisi diri kita hadir sebagai hamba. Tapi ketika firman menjadi relasi, menjadi sesuatu yang intim dalam hidupku, saat itu aku boleh memanggil Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Ya kan? Kata Paulus kan, roh yang di dalam dirimu yang berteriak, ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Kedekatan yang begitu dekat ini, ketika Anda maknai firman itu menyatu dalam diri Anda, maka Anda boleh memposisikan diri Anda sebagai orang yang di dalam Roh Kudus menyapa Allah sebagai Bapa. Oke? Lihat bedanya ya. Lihat bedanya. Satu imperatif dari firman Tuhan, satu lebih relasional. Maka keduanya tidak salah, keduanya saling melengkapi, keduanya juga tidak menghilangkan satu sama lain. Thank you. Baik. Pertanyaan berikut, Romo. Mengenai Allah Tritunggal, apakah Yesus adalah sebagian dari diri Allah, ataukah Yesus juga ciptaan, sulung, atau pertama dari Allah Bapa yang kemudian dijadikan Tuhan juga sebagai Allah Putra? Yesus adalah Allah sejak dari awal. Jadi Yesus tidak diciptakan. Yesus punya dua kodrat, Allah manusia, Allah Putra. Jadi sekaligus Allah, sekaligus manusia, tapi dia tidak diciptakan. Konsili Chalcedon mengatakan dia dilahirkan sehakikat dengan Bapa. Kalau saya tadi mengulik misteri Tritunggal Maha Kudus, maka
Penjelasan yang paling mudah saya tangkap dari Uskup Robert Barron yang sangat terkenal di Amerika, mengatakan bahwa ketiganya berelasi dalam cinta, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah tiga pribadi Allah dari satu Allah yang sama. Semuanya sehakikat, sekodrat. Semuanya dapat digambarkan sebagai tali cinta. Bapa adalah pribadi yang mencintai. Putra, Yesus Kristus adalah pribadi yang dicintai. Keduanya saling menghembuskan cinta. Hembusan cinta itu bernama Roh Kudus. Jadi, penjelasan ini secara filosofis ada banyak background-nya. Saya tidak berani melangkah ke sana karena waktu kita terlalu sempit. Tapi yang saya katakan adalah ini. Satu, ketiganya adalah Allah yang satu dengan tiga pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dengan ikatan-ikatan cinta yang khusus dan personal, yang dapat dibedakan satu dari yang lain, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Dia dibedakan karena pribadi yang satu, Bapa sebagai pencinta, the lover, Putra sebagai yang dicintai, the beloved, dan Allah Roh Kudus adalah hembusan antara cinta Bapa dan Putra. Tali cinta itu yang mengikat ketiganya. Ini misteri yang terlalu dalam untuk kita bahas dalam 5 menit, maka kalau pertanyaan Anda saya jawab secara letterlet tentang Allah Tritunggal, apakah Yesus adalah sebagian dari diri Allah? No, dia tidak sebagian dari diri Allah. Parsialisme untuk menjelaskan Allah Tritunggal tidak relevan. Maka yang bisa kita katakan adalah Yesus adalah sungguh Allah, salah satu dari tiga pribadi Allah, tetapi bukan sebagian dari diri Allah, karena Allah hanya satu. Ini logika matematis yang seringkali membingungkan umat Kristiani. Tapi sekali lagi, karena ini bahasa filosofis dan teologisnya terlalu dalam, maka saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara terang benderang dalam waktu yang singkat. Tapi untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah Yesus sebagian dari diri Allah Tritunggal? Tidak. Karena kalau pertanyaanmu sebagian dari diri Allah, maka saya jatuh dalam parsialisme, dalam logika matematika manusia. Apakah Yesus juga ciptaan sulung? Bukan. Dia bukan ciptaan, dia Allah. Sulung atau pertama dari Allah Bapa yang kemudian dijadikan Tuhan? Tidak. Dia adalah Sabda. Ingat, dalam kisah Kejadian, Allah sudah bersabda. Maka sabda itu keluar dari mulut Bapa, ya kan? Dan dalam Yohanes juga dikatakan pada awalnya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu untuk menjawab pertanyaan Anda kalau letter. Tapi untuk lebih panjang mungkin kita harus ada satu sesi sendiri. Ya. Iya, baik. Terima kasih Romo. Masih ada Ibu Bapak yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Satu lagi ya. Oh, Malam Pak, nanya lagi boleh? tanya Pak. Iya, Malam silakan. Pak, boleh tanya. Malam Silakan. Romo, saya Lisa. Saya mau tanya sedikit. Saya mengalami kerahiman Allah yang begitu besar. Tetapi belakangan ini mengapa banyak umat yang mengkhawatirkan kerahiman Allah ini sehingga mereka mengatakan bahwa ini akan terjadi ini, terjadi itu. Jadi membingungkan kita ya yang mendengarnya. Jadi saya pernah tanya kepada mereka, kita kan percaya ya kerahiman Allah begitu besar bagi kita. Apakah mungkin Tuhan akan menghukum kita dengan Bu, sorry, saya potong dulu. Ibu, saya potong dulu. Terjadi itu maksudnya apa, Bu? Nah, contohnya seperti mereka mengatakan bahwa seperti sekarang banyak penyakit. Satu, kedua, dengan ada COVID, karena ada COVID, mereka itu yang mau menerima hosti pakai lidah sehingga tidak mau ke gereja lagi. Katanya mereka
jangan sampai kita mendoakan supaya gereja memulai lagi ada misa. Nah, saya bertanya terus, Romo, ini benar apa enggak? Tetapi kepercayaan saya, kerahiman Allah begitu besar, dan saya mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita dan membiarkan kita sebagai umat yang Dia cintai. Nah, saya minta penjelasan sedikit, Romo. Makasih. Pak Teja bisa bantu saya? Saya belum bisa merumuskan pertanyaannya dengan baik. Iya, ini masalah kalau yang saya tangkap ya Romo, ada masalah mengapa orang itu masih khawatir gitu dengan kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kalau Tuhan itu bisa diandalkan gitu, tapi mengapa manusia itu masih dilanda kekhawatiran gitu kalau saya tangkap tadi. Well, kekhawatiran itu kan kodrat manusiawi ya. Kekhawatiran itu adalah kodrat manusiawi. Kekhawatiran itu akan selalu ada. Kalau Tuhan Yesus katakan dalam Injil, orang miskin akan selalu ada padamu, ya kan? Tuhan Yesus katakan itu kan? Tenanglah, orang miskin akan selalu ada padamu. Kalau saya mengatakan tenanglah, orang-orang yang gangguan jiwa selalu ada padamu. Jadi kodrat manusia sebagai makhluk yang pergulatan mentalnya bervariasi, kesehatan mentalnya juga bervariasi, kadang-kadang punya penafsiran sendiri terhadap ajaran-ajaran Tuhan, dan itu sebabnya kita melihat ada begitu banyak denominasi Kristen di luar Katolik, ya kan? Masing-masing orang punya tafsiran sendiri. Tapi satu pegangan saya sih. Pegangan saya mengapa saya setia menjadi Katolik salah satunya adalah karena magisterium yang jelas. Karena adanya arahan dari hierarki yang menjadi jaminan kebenaran moral dan iman. Itu sudah cukup bagi saya. Maka yang diperlukan kadang-kadang bukan kreativitas untuk menafsirkan kerahiman Allah itu seperti A, seperti B, maka yang terjadi nanti C dan D. No, bagi saya bukan. Itu yang paling penting. Bagi saya yang paling penting adalah bahwa kita taat setia pada kebenaran sebagaimana ditafsirkan oleh magisterium gereja. Tugas kita taat. Dan ketaatan itu berarti kadang-kadang harus mematikan apa yang menjadi kekhawatiran saya secara pribadi. Begitu banyak hari ini orang yang beriman secara tidak sehat, beriman dengan paranoia, beriman dengan ketakutan akan kiamat yang datang, akan zaman baru. Tak kelihatan nanti. Akan beriman akan banyak hal yang sebetulnya tidak diajarkan oleh gereja gitu kan. Banyak hal yang karang-karang sendiri juga, makan dari YouTube A, makan dari channel YouTube B, makan dari channel YouTube C. Ajaran tentang rapture misalnya itu ya, yang begitu menggelisahkan banyak orang Katolik sehingga saya banyak ditanya di mana-mana. Tuh, kalau akhir zaman bagaimana itu? Nanti kita akan diangkat ke surga. Well, berarti engkau tidak memahami kitab suci dengan baik. Kitab suci itu mengatakan Yerusalem baru yang turun ke dunia, bukan kita yang diangkat ke atas. Jadi ajaran tentang rapture itu benar-benar kreativitas pribadi itu. Maka yang paling aman adalah bersandar pada magisterium gereja, bukan bersandar pada karangan-karangan sendiri. Sorry saya keras, tapi karena saya seringkali jengkel pada orang-orang Katolik yang tidak memahami kitab suci, tidak memahami teologi, tidak memahami magisterium gereja, tapi lalu dengan begitu berani menafsirkan sendiri apa yang terlintas di benaknya, apa yang terlintas dalam meditasinya. Mengerikan bagi saya. Itu komentar singkat saya. Sorry kalau agak Terima keras. kasih, Romo. Terima kasih. Terima Thank you. kasih. Mo, satu lagi tanya sedikit. Apakah kita dosa terima komuni pakai tangan, apa harus pakai lidah? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, tidak dosa. Nah, ada yang mengatakan Yang kalau menganggap pakai tangan itu dosa katanya. Ya, suruh baca dokumen gereja. Kalau tidak mau percaya pada dokumen gereja, suruh buat gereja sendiri ya. Oke.
banyak itu makasih Romo, makasih. aliran Katolik yang ultra tradisionalis yang mengaku diri sebagai pemegang kebenaran yang sejati, bahwa yang menyatakan bahwa Konsili Vatikan tahun 65 itu tidak sah dengan segala macam argumen. Jadi kalau engkau mengakui bahwa Roh Kudus itu pembaharu gereja, tapi kau tidak mengakui Konsili Vatikan tahun 65, lalu dari mana kamu mau mengakui bahwa Roh Kudus itu pembaharu gereja? Ecclesia Semper Reformanda, ingat itu baik-baik bagi kaum ultra tradisionalis yang sekarang ada banyak di mana-mana di Indonesia. Dua-duanya boleh, mau pakai lidah boleh, mau pakai tangan juga boleh. Yang penting hatimu. Kamu komuni pakai lidah, hatimu busuk bagai kuburan, percumalah. Betul tidak? Betul. Terima kasih Romo. Kamu terima komuni pakai lidah, tapi lidah yang sama kamu gunakan untuk mengutuk orang lain yang komuni pakai tangan, sama aja kamu hatimu busuk juga. Gitu ya, thank you. Ya. Romo, ini maaf ada satu orang yang raise hand, Romo, ini tanggung ya, jadi ini yang betul-betul yang terakhir. Silakan Pak Kris. Maaf Mo, tadi pas barengan bisa jadi saya mau tanya Mo, kan kita tahu bahwa Tuhan dengan kita berbeda lah. Kalau manusia kan ada perempuan dan laki. Tapi dari sejak perjanjian lama sampai terus itu kan seolah-olah Allah itu lelaki ya, Bapak lah gitu kan ya, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semuanya laki. Dan hari ini kita temanya juga hati Yesus yang Maha Rahim. Nah ini beda lagi nih, rahim itu kan sebenarnya milik perempuan. Jadi saya minta masukan dari Romo, filosofi apa sih sebenarnya gereja kok membuat laki perempuan. Mungkin ada hal-hal yang saya bisa dapat dari pemahaman ini. Makasih Mo. Ini bagus sekali pertanyaan Pak Kristanto. Jadi Pak Kristanto, ada yang mengatakan mengapa Allah selalu digambarkan sebagai maskulin, bahkan pronounnya itu he and him gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris. Mengapa tidak she and her gitu? Mengapa selalu him and he? Ya kita setia pada tradisi kitab suci yang memang bertumbuh dalam zaman yang berbeda dengan zaman ini. Saya pikir ada alasan mengapa kitab suci diwahyukan atau pengalaman bangsa Israel sebagai bangsa pilihan itu membuat segala ajaran iman berakar juga pada budaya dan tradisi Israel yang patriarkal. Saya pikir ada alasan yang cukup valid untuk percaya pada penyelenggaraan ilahi. Tapi apakah itu alasannya? Ya, saya juga tidak tahu mengapa Allah memilih Israel dengan segala budaya patriarkinya sehingga Allah diwahyukan sebagai Allah Bapa, bukan Allah Ibu. Kita tidak tahu mengapa demikian misterinya. Tapi yang saya tahu pasti adalah bahwa gambaran orang Israel tentang Allah sebagai Bapa itu datang dari struktur budaya tertentu. Dan struktur budaya itu ya memang tidak bisa diingkari budaya patriarkal, di mana wanita tidak mendapat tempat yang cukup sepadan dengan laki-laki, dalam artian tidak sepadan, dalam artian mungkin sebagai leader, sebagai pemimpin. Anda ingat ketika bangsa Israel memang keluar mencari tanah terjanji itu, berapa kali perang terjadi dengan bangsa-bangsa kafir. Dan yang harus lead itu adalah orang yang memiliki fisik lebih kuat, ya. Maka laki-laki yang seringkali ditonjolkan. Dan Allah yang sangat patriarkal itu, Allah yang sangat maskulin itu juga ditampilkan sebagai Allah yang apa? Allah yang menguasai peperangan, menguasai medan perang. Engkau ingat ya ketika Musa mengangkat tongkatnya itu, lalu Israel menang gitu ya. Seolah-olah Allah menguasai medan perang dengan berkat-Nya. Pertanyaannya sekali lagi, mengapa Allah harus dimaknai secara maskulin? Saya pikir ini misteri yang juga saya tidak dapat temukan jawabannya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa sekarang ini saya melihat Allah bukan sebagai bagian dari tipologi gender belaka, bukan dalam tipologi laki-laki atau perempuan belaka, tetapi lebih pada kualitasnya.
Allah disebut Bapa bukan karena dia selalu menang perang, seperti kita tafsirkan pada zaman dulu, bukan karena dia memimpin bangsa Israel sebagai Allah yang gagah dan kuat kuasa, tapi sekarang kita memaknai Allah punya kualitas kebapaan sebagai seseorang yang memelihara kehidupan, yang menciptakan kehidupan. Dan menariknya ketika kita blend dengan tema Allah Maha Rahim, maka tipologi gender ini saling melengkapi. Allah Bapa yang Maha Rahim, hati Yesus yang Maha Rahim. Sebetulnya kalau Anda perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris atau dalam bahasa Latin, misericordia, itu bukan Maha Rahim artinya. Maha Rahim itu kan terjemahan Indonesia dari misericordia, dari belas kasih, dari mercy. Devosi kerahiman ilahi itu kan divine mercy. Kerahiman ilahi, belas kasih yang ilahi sebetulnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia, belas kasih itu identik dengan kualitas tipologi gender wanita, kualitas ibu yang punya rahim, yang tidak bisa meninggalkan anaknya di mana-mana. Ibu-ibu itu apa? Kalau mau ke WC lepas dulu ininya, perutnya ditaruh dulu di luar lalu dia ke WC, kan nggak bisa. Kemana-mana dia bawa, tidur dia bawa, ke WC dia bawa, makan dia bawa. Seolah-olah ada ikatan yang tidak terpisahkan dari ibu dengan anaknya. Maka menarik bahwa kata serapan al-raham, yang kemudian kita mengerti dalam bahasa Arab itu al-rahim, yaitu rahim, ibu, rahim ibu, menjadi salah satu kualitas ilahiyah. Nah, ini menarik sekali. Ini kan cara manusia menafsirkan tipologi gender dalam kualitas Allah. Maka bagi saya pribadi, Allah Bapa itu adalah pilihan tradisi yang memang berakar dari 12 suku Israel, berasal dari budaya Yahudi, dan itu memang Allah punya tujuan penyelenggaraan ilahi sendiri, tetapi pewahyuan tidak berhenti mati di situ. Pewahyuan ditafsirkan lebih dalam lagi sekarang dengan tipologi yang baru, tipologi ibu, tipologi wanita, yang punya rahim, yang tidak bisa dilepaskan dari anaknya. Dan kita mengalami kasih Allah itu juga seperti kasih ibu. Lalu apakah boleh Tritunggal dimaknai sebagai Allah Ibu, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Tidak tepat juga. Bagi saya di level spiritualitas, mungkin kita masih bisa memahami konteks Allah Ibu, tetapi dalam konteks ajaran doktrinal, kita hendaknya setia pada tradisi yang sudah ada. Tradisi itu dibaharui tentu saja, tidak mati, tidak sama dengan ketika Israel maju perang, tetapi juga tidak boleh ditafsirkan begitu lebar sampai kita mendoktrinkan Allah sebagai ibu. Nah, disinilah tegangan antara kreativitas dengan kesetiaan dalam berteologi. Di satu kutub kita setia pada ajaran dan tradisi doktrinal yang menjadi pengalaman bersama selama 2000 tahun, bahkan lebih, kalau mau ditarik bahkan selama 6000 tahun terakhir ketika zaman Perjanjian Lama, dan kita sekarang yang hidup di abad ke-22 ini, kita menafsirkan lagi kualitas Allah Bapa yang juga punya hati sebagai seorang ibu. Dan ini sudah dibuktikan dalam teori psikologi modern, bahkan di dalam diri setiap laki-laki punya kualitas keibuan. Jadi hadirnya maskulinitas itu bukan meniadakan femininitas, bukan meniadakan yang feminin. Kita tetap ada hati yang feminin. Ya kan? Itu kadang-kadang kalau kita makan steak itu kita makannya dengan lembut gitu, kita menikmatinya dengan lembut. Jarinya kadang-kadang juga seperti ini. Karena dua dimensi itu hadir bersama-sama. Pun yang perempuan tidak murni dia hadir sebagai wanita, pasti ada unsur maskulinnya juga. Kadang-kadang kalau wanita marah itu menghajar anak itu lebih ngeri daripada bapak-bapak menghajar anaknya. Jadi dua dimensi ini bisa hadir bersama-sama, tetapi tidak boleh secara doktrinal dilemburkan begitu saja. Itu menurut hemat saya. Thank you.